Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saya saat ini ada di Padepokan Gladiator. Nah ini domba-domba di Padepokan Gladiator. Nah ini domba-domba jenis aduan. Nah kita akan silaturahim di owner Padepokan Gladiator terkait bincang-bincang tentang bisnis domba aduannya, dan mungkin beliau cerita tentang pengalaman awal mula berdiri dan usaha dari domba di kandangnya ini. Mungkin pengalamannya bisa berharga, bisa jadi bahan rujukan, bisa jadi bahan informasi untuk kita semua di channel Agung Domanya guys. Nah kita akan ketemu dengan Kang Rudinya guys, selaku owner Padepokan Gladiatornya. Assalamualaikum Kang Rudi. Alhamdulillah nih Kang Rudi. Punten ngeganggu waktunya nih Kang Rudi ya. Kang Rudi, kalau boleh tahu nih, kita kan ini mau bincang-bincang nih terkait dengan usaha dari Kang Rudi. Bisa diceritakan dari awalnya nggak Kang? Jadi proses awal Akang usaha domba aduan ini seperti apa? Lika-likunya seperti apa, bisa ceritakan? Jadi saya tuh dulu pertama kali tersirat di pikiran pengen usaha tuh posisinya tuh ke ternak Ya. Ternak. Nah, sehubungan di daerah Majalengka rame di kontesan, rame di kontesan, jadi saya langsung awal mulanya tuh ya langsung aja ya, berarti saya tuh di bulan pertama tuh saya beli pejantan satu 7,5 juta. Pejantan satu 7,5 juta. Sama dantennya betinanya 1.750.000, saya 1.750.000 10 ekor. 10 ekor. Berarti modal awal pertama saya 17,5 juta sama 7,5, jadi 25 juta. 25 juta ya. Itu proses awalnya seperti itu ya Kang ya. Disatuin di satu kandang koloni lah. Sebelah sana. Kandang koloni ya Kang ya. Iya betul. Nah, di bulan pertama posisinya saya terus dikasih pakan selama 1 bulan. Posisinya jadi nggak usah dikawinin juga, posisi kalau disatuin ntar jadi sendiri. Sesudah 1 bulan saya angkat yang 10 ekor itu, saya tempatin ke setiap per lokal-lokalnya di kandang yang sebelahnya. Sambil saya beli lagi 10 ekor di bulan kedua. Harganya masih tetap saya nyarinya di kisaran 17,5 juta 10 ekor di bulan kedua. Terus sinkron terus sampai di bulan kelima. Nah, di bulan kelima di setiap bulannya saya beli 10 ekor. Di bulan kelima itu lagi proses untuk posisinya ngawinin yang 10 ekor itu. Yang pertama di bulan pertama yang saya beli itu udah lahiran semua. Udah lahiran semua. Jadi selama itu prosesnya 5 bulan Kang ya, lahiran ya? 5 bulan. Semenjak dicabut, setelahnya di koloni, dicabut itu 5 bulan itu udah pasti. Udah pada hamil semua lah. Lahir semua, terus ya alhamdulillah angkatan yang pertama ada yang anaknya 3, ada yang 2, ada yang 1. Saya dari 10 ekor itu dapat untung, kalau kata orang Sunda dapat untung itu ada 16 ekor. 16 ekor. Dari yang posisi lahiran yang di bulan pertama, yang awal. Jadi proses awalnya itu jadi pengembang biakan dulu ya Kang ya? Pengembang biakan dulu. Terus berkembang banyak, terus untuk berapa bulan terus dijual anak-anak Kang itu Kang? Atau memang digedein dulu atau baru dijual atau gimana Kang? Kebetulan kalau saya di sini, kalau bisa yang berbicara yang bulan pertama yang lahir ada itu ada 9 posisinya tuh kaset. Nah yang 8-nya itu posisinya danten, darah. Di saya di sini posisinya kalau udah nyusuin itu batasannya tuh di umur 3 bulan. 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan anak-anaknya diangkat. Nah ibunya dimasukin lagi ke koloni lagi. Dikawinkan lagi ya. Di koloni lagi. Nah dari hasil anak-anaknya kita saring. Kita saring mana yang masuknya ke kontes, mana yang masuknya buat ke ekahan, ke sayur kalau di kampung kan seperti itu. Nah itu yang domba betinanya itu yang 1.700.000 tuh maksudnya domba sayur atau domba Garut atau gimana Kang? Kalau yang pertama domba Garut. Domba Garut. Kalau
darah itu kalau istilah di sininya mah danten lah, ya. 1.750.000. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kan Akang sudah lumayan nih Kang. Kayak modalnya ke stoknya untuk domba-domba aduannya banyak sekali nih Kang. Nah, ini kalau boleh tahu juga berapa lama proses penggemukan nih Kang? Kalau misalnya dari proses Akang tadi anakan yang dikawinkan itu atau misalnya indukan yang dikawinkan itu terus menghasilkan anak, apakah itu langsung dijual atau kalau digemukkan lagi terus pada saat momen ada yang akekah, ada yang kurban itu dijual atau gimana Kang? Nah, kalau saya di sini posisinya kan ke kontes ya. Oh, kontes domba dua. Nah, kalau misalkan yang bagus ya terus dikasih pakannya yang bagus-bagus. Iya. Nah, kalau misalkan yang nggak masuk ke kontes ya paling dijualnya buat ke akikah. Akekahan ya Kang. Akikah ke kurban gitu. Proses hamil 5 bulan, proses menyusuinya posisinya 3 bulan, 8 bulan, ya 8 bulan kalau mau dijual udah bisa. Oh, udah bisa. Itu kisaran harga berapa tuh Kang kayak yang tadi? Kalau umur 3 bulan petetan, kalau misalkan yang supernya itu kurang lebih dari 2 juta sampai 3,5. Kalau misalkan yang buat ke pasarnya itu 1 juta sampai 1,5 umur 3 bulan. Nah, sekarang Akang kalau tahu ini usaha sudah berapa lama atau berapa tahun ya Kang? Saya berjalannya tuh sudah berarti 5 tahun. Udah 5 tahun. 2016, Jadi sekarang udah 2022. jadi proses untuk awalnya itu kalau boleh tahu saya review. Jadi Akang dulu pengembang biakan dulu. Terus seiring berjalan dari anakan itu dijual, berkembang, terus pembelian domba betina lagi, terus berkembang punya anakan, terus hasilnya bisa diseleksi oleh Akang ya Kang ya. Diseleksi bisa jadi aduan, kalau misalnya dengan kualitas anakan yang nggak bagus bisa jadi untuk akekahan bisnis seperti itu Kang ya. Betul. Nah, kalau itu untuk masalah pakan dombanya itu gimana Kang? Kalau untuk di saya di sini ada 2 jenis pakan, satu hijauan, yang kedua fermentasi. Fermentasi apa nih Kang? Fermentasinya saya dari rumput odot. Rumput odot difermentasi. Tapi kalau yang fermentasi itu khusus buat yang ke ekahan, ke kurban gitu. Itu pakainya fermentasi. Kalau misalkan buat ke kontes ya dari kecil sampai gede juga enggak. Nggak pakai fermentasi. Khusus buat penggemukan dari fermentasi. Oh gitu. Ya, high cost-nya biayanya lebih murah atau gimana Kang? Pakai fermentasi itu Kang? Kalau kita hitung-hitungan ya kalau misalkan dari fermentasi lebih murah. Fermentasi jauh lebih murah high cost-nya. Terus bisa ada ketahanan pakan. Ketahanan pakan sampai lama-lama ya Kang ya, pasti fermentasi Kang. Makin bagus. Oh gitu. Nah, terus untuk kalau domba karena Akang kan macam-macam nih Kang, ada domba untuk penggemukan, ada untuk domba untuk modal kayak domba aduan atau domba garutnya. Itu pakan yang paling disukai oleh domba tuh apa Kang? Apakah hijauan ataukah golan konsentrat, ampas tahu atau yang lain-lain gitu? Kalau yang di saya ya karena posisinya ada ampas tahu ya, kalau misalkan sekarang nih saya kalau ngasih makan itu kalau sore itu jam 5. Sore jam 5. Jam 5 tuh rumput dulu. Jam 5 rumput dulu. Posisinya itu biasanya didiamin dulu 1 jam, setelah itu baru ampas tahu. Jadi yang paling disukain sama kambing yang adanya di saya ya ampas tahu. Gitu. Nah, terus biasanya kalau misalnya untuk tadi yang awal-awal Akang usaha itu, kalau untuk penyakit yang biasanya umumnya itu di domba itu apa Kang? Domba-domba anakan tadi itu Kang. Kalau misalkan penyakit rata-ratanya kalau misalkan yang paling bahaya itu di kembung. Oh, kembung. Kalau kembung itu efeknya ya lumayan kan. Kalau kembung kan panas kan ada yang sampai kejang, ketolong kan gitu. Terus kalau misalkan ada yang ketolong juga, misalkan ketolong kaobatin itu timbulnya posisinya kalau panasnya terlalu tinggi di bulu juga hancur, kalau posisinya ini kuris gitu. Nah, kalau untuk strategi marketing Akang atau penjualan itu gimana Kang? Apakah di media sosial ataukah dari teman ke teman ataukah gimana Kang? Kebetulan
senang dengan posisinya adanya kontes. Saya setiap kontes. ada kontes yang dekat-dekat. Sekalian promosi juga itu Kang ya. Nah, kebetulan di situ saya promosi juga. Nah, barangkali akan bisa ngasih masukan pada peternak pemula itu untuk bisnisnya bagus untuk pengemukan atau pengembangbiakan atau gimana Kang? Barangkali bisa ngasih masukan, ngasih tips-tips Kang. Kalau menurut saya kalau untuk pemula-pemula mending kayak saya dulu, ternak dulu. Dari hasil ternak kita bisa memilih anak-anakannya dari yang posisi yang hasil ternak kita yang bagusnya itu yang dipakai sama kita. Jadi tidak ngemodal untuk beli dari orang. Iya. Soalnya kalau untuk harga sekarang yang buat turun kontes ya harganya paling murah kan 7,5. Iya. Otomatis ya biaya kalau ternak sendiri kan paling 3 tahun tuh udah bisa turun ke lapang kalau apalagi hasil sendiri, rawatan sendiri kan gitu. Iya. Istimewa Kang ya. Oke, Kang ini terima kasih lagi nih silaturahimnya nih Kang di bincang-bincang masalah bisnis di kandang Kang Rudinya di Padepokan Gladiatornya. Moga-moga informasinya untuk sama-sama belajar di cara berternak dombanya sama pengalaman Kang Rudi untuk usaha dombanya yang bermanfaat sekali nih Kang. Makasih atas waktunya Kang ya. Nuhun Kang, mangga Kang Rudi. Assalamualaikum. Nah itu guys, untuk bincang-bincang bisnis terkait pengalaman Kang Rudinya yang pemilik atau owner di Padepokan Gladiatornya. Moga-moga bincang-bincang bisnisnya bermanfaat, dan untuk yang minat untuk membeli domba di kandang Kang Rudinya nanti ada nomor Kang Rudinya di deskripsi ya guys. Dan semoga tadi bincang-bincang bisnisnya bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Domba di subscribe, like, share, komen ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.